Rea ketan, rea keton, buncir leit, loba duit. Bro di juru, bro di panto, ngalayah di tengah ima. Di pipir ayah si jabrik, di kolong ayah si jambrong, na parango ayah si jago. Itu apa juga? Itu konsep ketahanan pangan. Keren loh. Rea ketan, rea keton artinya apa? Rea itu banyak, ketan keton itu beras. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Sampurasun. Doa terbaik buat kalian, semoga kalian sehat dan sukses selalu. Dan jangan lupa untuk berbagi, silahkan komen, share, like, dan juga subscribe ya. Dengan kehadiran Gubernur Jawa Barat yaitu Kang Deddy Mulyadi, filosofi Sunda mulai beredar, mulai terangkat kembali. Artinya jati diri Sunda mulai ada titik-titik kebangkitan. Luar biasa. Kang Deddy Mulyadi dengan bahasa Sundanya banyak mengandung filosofi, teman-teman ya. Ada makna rea ketan, rea keton, filsafat Sunda. Deddy Mulyadi kembali menjalankan aktivitas yang dicintainya seusai pencoblosan pada pemilihan Gubernur Jawa Barat 2024. Aktivitas itu yakni tinggal di desa, bertani, berternak, dan menjalankan olahraga rutin. Di Lembur Pakuan, Kabupaten Subang, tempatnya tinggal, dia telah membuktikan filsafat Sunda, rea ketan, rea keton, telah membawa dampak besar bagi kesejahteraan masyarakat sekitar. Paling tidak ada hampir 100 orang yang bekerja di Lembur Pakuan, mulai dari mengurus sawah hingga ternak sapi dan kerbau. Rea ketan, rea keton adalah filsafat tentang ketahanan pangan. Namun, calon gubernur Jawa Barat yang secara quick count telah memenangi Pilgub Jabar dengan raihan 61% suara itu mengaku sering dianggap mengucapkan mantra. Padahal menurut Kang Deddy, apa yang disangka mantra itu adalah dasar pembangunan bagi manusia. Ada yang bilang Kang Deddy baca mantra. Itu bukan mantra, itu kalimat filosofi Sunda yang memiliki makna pembangunan. Misalnya kalimat ini: rea ketan, rea keton, buncir leit, loba duit. Bro di juru, bro di panto, ngalayah di tengah ima. Di pipir ayah si jabrik, di kolong ayah si jambrong, na parango ayah si jago. Itu apa juga? Itu konsep ketahanan pangan. Keren loh. Rea ketan, rea keton artinya apa? Rea itu banyak, ketan keton itu beras. Rea ketan, rea keton, buncir leit, loba duit. Bro di juru, bro di panto, ngalayah di tengah ima. Di pipir ayah petiken, di kolong ayah si jambrong, napara ayah si jago. Itu adalah kalimat tentang sistem ketahanan pangan. Lantas apa itu mantra dan apa makna rea ketan, rea keton? Makna mantra: di Minangkabau, mantra menjadi bagian dari sastra lisan lama daerah ini. Sementara di Sunda, kata mantra sepadan dengan jampe atau jampi. Jika jampe adalah bahasa Sunda, maka mantra diserap dari bahasa Sanskerta. Namun, baik mantra maupun jampe artinya sama dengan doa. Kata doa diserap dari bahasa Arab, du'a, yang bermakna panggilan atau permohonan dari yang lebih rendah kepada yang lebih tinggi. Kamus Sunda Digi, buatan Universitas Padjadjaran Unpad, penjelasan lemak jampe sebagai mantra, doa yang dianggap dapat menyembuhkan penyakit atau menolak suatu bahaya. Jampe di Sunda biasa diucapkan tidak oleh sembarangan orang. Jika kalimat jampe ingin bertuah atau berdampak, pembaca jampe umumnya adalah orang-orang yang dianggap suci. Semakin suci pengucapannya, semakin berdampak jampe itu. Lantas, apakah yang diucapkan Kang Deddy Mulyadi termasuk mantra? Semua kalimat-kalimat yang baik tentu pada hakikatnya adalah mantra, adalah doa, adalah jampe untuk menolak bahaya, misalnya berupa kesengsaraan dan kelaparan. Meskipun secara struktur, apa yang diucapkan Kang Deddy Mulyadi merupakan paribasa. Paribasa, kalimat-kalimat yang sering diucapkan Kang Deddy Mulyadi dan dianggap mantra, bahkan kentara saat debat-debat publik Pilkada Jawa Barat yang digelar Komisi Pemilihan Umum KPU, sejatinya adalah peribahasa.
Masyarakat Sunda mengenal peribahasa sebagai kalimat yang sengaja disusun untuk menyampaikan makna yang lebih luas. Makna yang dicapai dengan paribahasa atau paribahasa itu bisa bernilai nasihat atau petua. Lama-kelamaan paribahasa itu terbentuk sebagai filsafat untuk masyarakat Sunda dalam memahami dan menghadapi kehidupan. Contohnya, paribahasa reaketan yang bisa dibaca sebagai petua untuk masyarakat Sunda mengupayakan diri dengan bekerja sebaik mungkin supaya sumber daya alam betul-betul berguna untuk hidup dengan sejahtera. Mari kita urai paribahasa Sunda yang diucapkan Kang Deddy Mulyadi. Reaketan, peribahasa ini menggambarkan kondisi negara yang subur makmur. Segala ada, segala tersedia, ingin ini ada, ingin itu ada. Dalam bahasa Sunda disebut pula kondisi ini sebagai segala nyampak, semua tersedia. Ini bisa dibaca dua sisi. Pertama, sebagai kondisi ideal yang pernah digapai masyarakat Sunda pada masa lalu ketika paribahasa itu terbentuk sebagai ekspresi lisan atas kondisi yang serba sejahtera. Kedua, sebagai pelecut agar masyarakat Sunda kini berupaya menganggapi kondisi ideal itu. Rea adalah kata Sunda untuk menyebutkan banyak, melimpah, sepadan dengan kata loba atau ngalaya. Sementara ketan adalah jenis padi yang jika ditanak akan menghasilkan beras yang sangat empuk. Ketan juga menjadi bahan ulen atau uli, kudapan khas Sunda. Apa itu keton? Keton adalah kata untuk mengungkapkan uang, duit pulus asal dukaton, yaitu mata uang Belanda yang kita dirupiahkan sekitar 3,15 rupiah. Jadi ungkapan rea keton secara literal adalah banyak stok pangan, banyak uang pula. Muncul leit loba duit. Pernah pembacaan wawancara Sulan Jaya tentang asal-usul padi di Sunda. Nah, dahulu masyarakat Sunda dilarang menjual padi sebab padi adalah titipan. Masyarakat Sunda sangat menghormati padi. Bahkan padi bukan dianggap titipan Nyi Pohaci dan Dayang Sri, melainkan padi adalah Nyi Pohaci itu sendiri. Padi adalah komoditas publik yang harus dinikmati oleh publik. Maka dahulu masyarakat Sunda menyimpan padi di tempat yang cukup jauh dari rumah, yaitu di leit. Mengapa jauh? Ini supaya jika terjadi sesuatu yang bahaya seperti kebakaran di rumah, stok padi tidak ikut terbakar karena cukup jauh lokasinya. Jika baru panen padi, kondisi leit akan sangat penuh, berjejal. Padi di leit, kondisi berjejal itu dalam bahasa Sunda disebut buncir. Kekinian, kondisi dompet yang penuh sesak dengan uang juga disebut buncir. Maka makna buncir leit, loba duit adalah kaya raya, banyak uang, perut penuh makan, saku penuh dengan uang. Bro di juru, bro di panto, ngalayah di tengah ima. Dalam suatu kondisi di rumah orang-orang yang berkelimpahan harta, banyak barang-barang bernilai. Barang-barang itu terdapat di mana-mana di dalam rumah itu. Ada yang tergeletak di dekat pintu, ada yang terlempar ke pojokan saking banyaknya barang-barang. Barang-barang itu tentu bukan bubututan atau barang tak terpakai yang tidak bernilai, melainkan sebagai benda atau barang kekayaan pemilik rumah. Demikianlah yang diungkapkan dalam peribahasa bro di juru, bro di panto, ngalayah di tengah ima. Bro adalah kata untuk mengungkapkan barang yang banyak dijatuhkan ke suatu tempat sampai menggunung. Ngalayah berarti berantakan, berantakan di tengah rumah saking banyaknya kekayaan. Di pipir ayat petikan. Pipir adalah halaman belakang rumah-rumah di pedesaan Sunda. Di pipir orang-orang desa terbiasa menanam sebagai tanaman obat, berbagai tanaman obat, sayuran untuk lauk nasi, sehingga ketika ingin makan tidak perlu susah belanja, tinggal memetik di belakang rumah. Tanaman yang biasa dijadikan lalapan misalnya lenca atau ranti, daun singkong, labu siam dan lain sebagainya. Apa yang dipetik bisa dimakan mentah atau diolah sebagai masakan sayur seperti lompong. Di kolong aya si jambrong, napara aya si jago. Jika petikan adalah kekayaan nabati yang bisa dipetik ketika masyarakat perlu untuk makan, maka peribahasa ini lebih kekayaan hewani yang dimiliki masyarakat Sunda. Di kolong berarti di bawah rumah, yang rumah di Sunda pada masa lampau merupakan rumah panggung dari kayu sehingga punya kolong.
Pada kolong rumah ini biasa dipelihara hewan-hewan yang dapat disembelih ketika masyarakat menghadapi hari-hari spesial. Biasanya dipelihara ayam. Kata Jambrong sendiri merujuk kepada hewan berbulu yang biasa dipelihara, tidak sebatas ayam. Napara berarti di langit-langit rumah. Di bawah atap ada si jago. Ini merujuk kepada kebiasaan ayam yang bertengger di sekitar atap rumah atau sengaja ditempatkan oleh pemilik rumah untuk berada di atap. Demikian peribahasa yang diucapkan Kang Deddy Mulyadi yang sejatinya merupakan harapan, doa dan upaya agar masyarakat Jawa Barat semakin baik dan kembali mencapai situasi ideal sebagaimana pernah terjadi di masa lampau. Luar biasa ya, seperti yang terbaca dalam peribahasa-peribahasa itu. Luar biasa. Kang Deddy Mulyadi ini penyeberang ya untuk membangkitkan jati diri Sunda, dan peribahasa-peribahasa Sunda setelah hadirnya sosok Kang Deddy Mulyadi mulai muncul, mulai anak-anak muda mengetahui sedikit demi sedikit peribahasa-peribahasa Sunda. Karena anak-anak muda sekarang sudah tidak tahu dengan peribahasa bahasa Sunda, tidak banyak juga ya anak-anak sekarang yang berada di sawah dan di kebun. Prihatin juga nih di seputar Jawa Barat ini ya. Benar juga, saya jarang melihat ya, nggak pernah melihat sama sekali ya anak-anak muda ada yang di sawah juga. Mudah-mudahan dengan adanya Kang Deddy Mulyadi, dengan hadirnya Kang Deddy Mulyadi, jati diri Sunda mulai bangkit kembali, khususnya untuk saya pribadi dan umumnya untuk semua warga Jawa Barat. Terima kasih yang sudah mampir di Kalijati TV channel. Doa terbaik buat kalian, semoga kalian sehat dan sukses selalu, dan jangan lupa untuk berbagi. Silahkan komen, share, like, dan juga subscribe. Sampai ketemu di video berikutnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.